Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan lagi bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Untuk topiknya kali ini adalah bagaimana saya itu merubah atau memperbaiki pola pikir saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya sudah membagikan bagaimana saya itu memperbaiki pola makan, memperbaiki pola hidup sehat, kali ini saya itu mencoba membagikan bagaimana saya itu memperbaiki pola pikir saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ya, langsung saja teman-teman untuk mempersingkat durasinya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bikin video seperti ini, mungkin terlalu panjang dan mungkin susah disimak juga. Jadi untuk kali ini saya coba sesingkat mungkin ya, durasinya juga tidak terlalu panjang supaya teman-teman itu bisa menyimak ya. Dan saya yang akan saya sampaikan ya, itu ini dasarnya ya. Jadi awalan bagaimana saya itu merubah pola pikir ya atau cara berpikir saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Langsung saja. Jadi awalnya itu saya itu merasa bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu butuh yang namanya itu kesabaran ya teman-teman, kesabaran ya. Jadi sebelum saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu jujur saja saya itu bukan orang yang penyabar ya teman-teman. Semuanya serba terburu-buru. Kalau ada sesuatu itu pinginnya yang instan, hasilnya cepat dan sempurna ya teman-teman ya. Jadi ketika saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, saya juga pinginnya itu seperti itu teman-teman ya. Sebentar ya langsung sembuh dengan hasil yang sempurna gitu ya teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya jalani ya, makin ke sini, ternyata gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu butuh proses ya teman-teman. Butuh proses, butuh kesabaran kita ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman ya. Karena apa? Karena saya sudah menjalaninya teman-teman. Selalunya saya ingin terburu-buru, ingin cepat sembuh ya. Ya memang wajar ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak ingin sembuh ya? Tapi pada saat itu ya, saya itu merasakan sesuatu yang seperti malah terbebani gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya itu mencoba merubah cara berpikir saya. Jadi udah saya pokoknya harus sabar ya, harus sabar dalam menghadapi proses pemulihan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini gitu ya. Pertama adalah yang saya lakukan waktu itu adalah menerima ya teman-teman ya, menerima. Jadi menerima apapun yang sudah dikasih ke saya itu menerima dengan ikhlas ya. Memang ini sulit ya teman-teman. Saya itu merasakan ini sangat sulit ya. Untuk memperbaiki pola pikir saya ya, cara berpikir saya yang tadinya berpikirnya itu selalu yang negatif, 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 negatif. Dan saya itu ingin merubahnya selalu yang berpikirannya itu yang positif, 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 positifnya. Dan ini saya lakukan itu jujur saja teman-teman, tidak langsung berhasil teman-teman, tidak langsung berhasil. Kenapa? Ya, karena pada saat saya itu mengalami sensasi-sensasi yang bermunculan, pikiran yang positif itu susah teman-teman. Berpikir positifnya itu susah. Tetap yang ada adalah berpikirnya itu yang negatif lah ya. Itu yang saya rasakan waktu itu ya teman-teman. Tapi ya saya menyadari ketika saya itu datang sensasi ya, selalu saya itu berpikirnya positif. Kok saya rasa itu kok semakin malah menjadi teman-teman, semakin malah menjadi ya. Dan pada saat itu saya juga mengamati diri saya sendiri ya, mengamati diri saya sendiri. Jadi saya mencoba merubah ya teman-teman, merubah berpikir yang positif ya, berpikir yang positif. Oke, nanti kalau keluar sensasi coba saya akan berpikir yang positif. Ya. Pada saat sensasi itu muncul beneran teman-teman, saya coba ya untuk pertama ya, untuk pertama. Dan untuk pertama itu nggak berhasil teman-teman. Ketika muncul, saya coba, wah nggak apa-apa, ini cuma sekedar sensasi. Ini cuma sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety ya. Itu gagal teman-teman, saya gagal ya. Tapi saya itu tetap punya keinginan untuk memperbaiki ya. Jadi saya niatkan lagi ya, ketika akan ada datang sensasi gitu, saya udah niatkan untuk merubahnya. Saya pokoknya akan berpikir positif gitu ya. Dan ketika beneran sudah muncul sensasi, saya coba
apa namanya, menerima ya, menerima silahkan datang gitu kan, katanya kan ada afirmasi yang seperti itu ya teman-teman ya, silahkan datang ya, jangan lama-lama. Saya benar-benar mempraktekkan itu teman-teman ya. Oh, kamu sensasi datang, udah ya, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, seperti saya ajak ngobrol sendiri teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu tuh berhasil teman-teman, waktu itu berhasil ya, waktu itu berhasil. Terus lagi ya, ketika saya ingin keluar rumah, saya ingin apa namanya, pergi atau ingin apa, itu selalunya kan saya itu berpikirnya itu ya negatif, negatif terus. Nanti kalau ke sana saya bagaimana, nanti kalau ke situ saya bagaimana, nanti kalau ke sana nanti siapa yang nolongin dan ini dan itu. Pokoknya selalunya pikirannya negatif teman-teman ya. Dan itu saya mencoba merubahnya ya. Itu juga nggak mudah ya teman-teman. Itu termasuk susah, tapi karena saya ada niatan untuk mencoba merubah ya teman-teman ya. Jadi oke lah, saya coba gitu ya. Waktu itu saya coba pertama gagal teman-teman ya. Kedua masih gagal ya. Ketiganya udah saya itu pasrah saja. Saya itu pasrah. Udah saya mau pingsan atau mau apa namanya, ambruk mau apa, udah saya pasrah aja. Beneran ya teman-teman, nggak terjadi teman-teman. Apa yang ada di pikiran saya, pikiran apa namanya sebelumnya gitu ya. Kalau pergi sendiri atau keluar sendiri itu yang saya takutkan, itu nggak terjadi ternyata teman-teman. Jadi berikutnya saya itu semakin yakin teman-teman, semakin yakin apa namanya, bahwa pikiran yang apa namanya negatif itu belum tentu itu apa namanya menjadi kenyataan ya teman-teman. Yang ada adalah waktu itu kalau saya berpikiran negatif itu malah justru sensasinya itu akan muncul teman-teman. Jadi ketika kita mau keluar, kita sudah ada niatan apa namanya berpikir positif ya, insya Allah ya itu apa namanya, ya berhasil lah teman-teman ya, karena saya sudah mencobanya teman-teman, saya sudah mencobanya dan begitu seterusnya. Dan ini juga apa namanya, grafiknya itu naik turun ya teman-teman, saya akui naik turun. Jadi kadang berani gitu ya, kadang berani kadang enggak ya. Jadi kenapa di sini yang menurut saya itu pola pikir itu paling susah gitu ya untuk apa namanya dirubah ya, dari pola pikir yang selalu berpikiran negatif menjadi pola pikir yang selalu berpikiran yang positif gitu ya. Itu sangat susah gitu ya. Tapi itu sesuatu hal yang apa, bukan tidak mungkin ya teman-teman. Itu mungkin terjadi itu, dan mungkin itu sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan teman-teman. Asalkan apa teman-teman? Asalkan kita itu berlatih ya teman-teman. Dan di sini saya apa namanya membagikan pengalaman ini ya, itu dengan proses ya teman-teman. Tidak semata-mata itu langsung berhasil ya. Tidak semata-mata langsung berhasil. Jadi ketika teman-teman itu mencobanya hari ini ya, hari berikutnya sudah bisa, terus hari hari berikutnya lagi itu apa namanya gagal, tidak ada keberanian, berpikirnya selalu negatif lagi, ya nggak apa-apa, dicoba lagi ya teman-teman, dicoba lagi, dan selalu berulang-ulang seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, waktu itu saya memang sudah pasrahkan lah, artinya saya itu sudah menerima lah, menerima saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi saya itu butuh sabar, butuh berproses, butuh berpikiran yang jernih, butuh ketenangan ya, butuh kita itu rileks ya. Pokoknya berpikirnya itu selalu yang positif, 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 dan positif ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena sugesti ya, sugesti ini menurut saya itu sugesti. Jadi kalau kita pikirannya itu ya dari bangun tidur saja teman-teman ya, kita sudah berpikiran positif itu ya hasilnya itu akan lebih baik teman-teman, dan itu saya buktikan teman-teman. Jadi ketika bangun tidur ya, saya mencoba dan saya itu berlatih teman-teman. Bangun tidur saya sudah apa namanya bikin jadwal ya, sebelumnya, intinya sebelumnya sudah bikin jadwal. Saya bangun tidur akan begini, akan begini, akan begini. Dan itu seperti bangun tidur itu sudah ada tujuannya ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya itu selalunya, aduh besok bangun tidur biasanya saya itu langsung kerasa sensasinya gitu ya. Jadi ketika bangun tidur ya beneran kerasa sensasinya. Nah itu pentingnya ya teman-teman ya, kita itu berpikir positif ya teman-teman. Jadi malamnya itu apa namanya sudah kepikiran mau tidur nggak bisa-bisa gitu ya, ketika apa namanya mau tidur sampai kepikiran besok apa namanya sensasinya muncul apa lagi ya, besoknya itu biasanya benar muncul beneran teman-teman. Tapi ketika apa namanya kita itu merencanakan sesuatu yang positif ya,
oh besok saya itu bangun, saya mau olahraga gitu ya, saya mau aktivitas, saya mau mencoba apa namanya memberanikan diri, saya mau mencoba berlatih dan berlatih terus ya. Gitu saat bangun tidur itu ya, kita pikirannya bukan sensasi ya teman-teman, tapi jadwal yang saya bikin gitu teman-teman, jadwal yang saya bikin. Nah, disitulah menurut saya itu apa namanya fokusnya itu teralihkan, yang tadinya bangun tidur saya itu memikirkan sensasi, sekarang itu memikirkan jadwal ya. Itu versi saya ya teman-teman ya, mungkin bisa saja berbeda dengan mentor-mentor yang lainnya teman-teman ya, karena saya ini jujur saja ini karena pengalaman saya sendiri ya teman-teman, bagaimana saya itu merubahnya. Dan menurut saya pun belum sempurna sekali bisa berpikir yang selalunya itu positif ya teman-teman. Dan ini saya bercerita itu apa namanya ya pengalaman ya, pengalaman saya itu merubah pola pikir saya ya, memperbaiki lah teman-teman, memperbaiki ya. Jadi memang belum sempurna sekali, tapi waktu itu saya mencoba dan efeknya itu lumayan bagus ya. Jadi sensasi-sensasinya yang tadinya itu selalu ketakutan ketika menghadapi sensasi ya, sekarang ya alhamdulillah ya teman-teman ya, alhamdulillah sekarang ya 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 seperti yang saya sampaikan gitu ya teman-teman, ya sudah bisa beraktivitas lagi, sudah seperti yang lainnya lagi, sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa mencari nafkah lagi ya teman-teman ya. Mengenai apa namanya pantangan makanan yang saya jalani, memang saya masih menjalani apa namanya pantangan ya, tapi tidak se ekstrim dulu ya teman-teman. Hanya hanya apa namanya hanya beberapa yang menurut saya itu masih apa namanya belum ya untuk yang apa namanya pedas ya, untuk yang santan, untuk yang apa itu memang belum ya teman-teman ya. Jadinya apapun ya teman-teman ya, apapun yang saya lakukan ya, atau saya itu apa namanya merubah ya, merubah yang dari negatif menjadi positif gitu ya, apapun yang saya lakukan itu saya coba amati juga teman-teman, saya amati ternyata perubahannya seperti ini, saya merubah ini ternyata perubahannya seperti itu ya. Alhamdulillah teman-teman, dengan kesabaran, dengan kita ikutin proses, dengan kita menerima, dengan kita itu apa namanya ya, ya pokoknya ikhlas lah, ikhlas juga tetap jalani gitu teman-teman ya, tetap jalani ya. Memang ini ujian ini itu atau teguran atau apalah ya yang dikasih ke kita ini ya, gangguan asam lambung GERD dan anxiety ya, memang harus kita jalani teman-teman, harus kita jalani, ikutin saja prosesnya dengan kita itu sabar ya. Pokoknya kita terima lah, memang ini sudah apa namanya sudah ada yang sudah ada di kita gitu, dan perlu kita hadapi ya teman-teman ya. Jadinya untuk teman-teman intinya selalu mensugestikan diri itu berpikir positif ya teman-teman, positif ya. Jadi kalau misalkan oh saya itu kali ini gagal apa namanya mengendalikan sensasi, nggak apa-apa teman-teman, tetap berpikir positif. Oh ya hari ini gagal, semoga saja besok bisa berhasil. Nah itu seperti itu ya, itu sebenarnya salah satu aja ya teman-teman ya, salah satu ya, nggak semuanya ya teman-teman ya, ini hanya dasarnya saja bagaimana saya itu mensikapi, bagaimana saya itu menghadapi ya, dengan saya itu merubah sedikit demi sedikit pola pikir saya yang tadinya pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif demi menunjang apa namanya proses apa namanya pemulihan ya, proses apa namanya membaik ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya itu merasakan perkembangan yang cukup bagus ya teman-teman. Dan saya sampaikan lagi, walaupun saya itu juga periksa ke dokter, mengkonsumsi obat dari dokter, tapi saya juga menerapkan yang begini teman-teman, yang 3P ini gitu ya. Bagaimana saya itu memperbaiki ya pola makan ya, pola hidupnya ya, pola pikirnya itu saya perbaiki ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena saya merasa 3P saya dulu itu juga berantakan. Nah gitu teman-teman ya. Jadinya semoga saja bisa dipahami ya. Ini terlalu muter-muter nggak apa-apa lah, yang apa namanya yang belum paham ya diputar lagi ya teman-teman ya. Karena saya memang belum ahli dalam menyampaikan sesuatu ini, hanya berbagi ya, berbagi aja pengalaman saya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung GERD dan anxiety ini ya, dengan apa namanya dengan judulnya itu ya, bagaimana saya itu memperbaiki pola pikir saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman itu bisa mengambil sisi positifnya dari video saya ini dan semoga bermanfaat.
bisa memotivasi teman-teman supaya lebih cepat membaik, dan minimal saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Sekian dulu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.